Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membahas materi tentang konsep dasar metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang dimana metode audiolingual ini merupakan metode pembelajaran bahasa yang berlandaskan pada teori linguistik dan psikologis. Nah, metode audiolingual merupakan hasil perpaduan antara linguistik struktural dengan psikologi behavioris yang memandang proses pembelajaran dari sudut conditioning. Nah, metode audiolingual merupakan metode yang pelaksanaannya lebih mengutamakan pada kegiatan latihan, drill, menghafal, kosakata, dialog, dan teks bacaan. Dasar dan prosedur pembelajaran ini berlandaskan pada metode langsung atau direct method, yaitu tujuan dari metode tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi komunikatif, yakni dalam diri siswa. Nah, dalam metode ini, pembelajaran dituntut untuk menirukan dan mengingat materi pengajaran yang diperoleh. Materi selanjutnya yaitu sejarah metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, metode audiolingual ini merupakan sebuah metode yang berkembang selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Hal ini untuk mengantisipasi bagi para tentara Amerika yang bertugas selama perang berlangsung. Nah, mereka harus menguasai bahasa asing di tempat mereka bertugas. Jadi, pada mulanya metode ini dikenal dengan Army Method yang berkembang sebagai metode grammar translation, yakni dalam pengajaran bahasa asing. Metode audiolingual ini menjadi metode pengajaran bahasa asing yang lebih inovatif karena dapat meningkatkan kompetensi komunikatif yang efektif. Metode audiolingual ini juga berlandaskan pada teori pembelajaran bahasa yang dikembangkan oleh Skinner yang terkenal dengan teori behavioristik. Selanjutnya, ciri-ciri metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode audiolingual dalam proses pembelajaran bahasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengajaran adalah untuk menguasai 4 aspek keterampilan berbahasa secara seimbang dan terpadu. Yang kedua, urutan aspek keterampilan yang harus dikuasai adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, model pembelajaran melalui dialog yang harus dihafalkan. Yang keempat, penguasaan pola kalimat melalui latihan pola, latihan drill yang mengikuti pola urutan. Yang kelima, penguasaan kosakata melalui ungkapan dalam bentuk kalimat. Yang keenam, fonologi diajarkan secara sistematis dengan melalui demonstrasi, peniruan, komparasi, dan sebagainya. Yang ketujuh, keterampilan menulis merupakan representasi dari keterampilan berbicara. Yang terakhir atau yang kedelapan, pemakaian bahasa ibu dapat membantu siswa dalam memahami makna yang tidak diketahui oleh siswa. Baik, jadi saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode audiolingual secara implisit memiliki kelebihan dan kelemahan seperti metode pembelajaran lainnya. Adapun kelebihan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama, dapat diterapkan pada kelas dengan jumlah siswa yang sedang. Yang kedua, keterampilan menyimak dan berbicara mendapat porsi yang lebih banyak dalam praktik dan latihan. Yang ketiga, sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. Yang keempat, perpaduan antara teori linguistik dan teori psikologi. Yang kelima, mudah diterapkan dan diakses dalam pembelajaran kelas besar dan dapat dimaksimalkan melalui teknik drill. Yang keenam, membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan oral. Yang ketujuh, teknik pengajaran melalui laboratorium bahasa dan alat perekam. Yang kedelapan, secara pedagogi dapat meningkatkan keterampilan menyimak, membaca, dan menulis peserta didik. Nah, adapun kelemahan metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah yang pertama, membutuhkan guru yang terampil dan cekatan. Yang kedua, pengulangan dapat membosankan sehingga menghambat hipotesis, kaidah bahasa, serta kurang memperhatikan ujaran dan tuturan. Yang ketiga, teknik drill
Hafalan sebagai kebiasaan dapat menghambat kompetensi siswa. Yang keempat, guru lebih banyak mendominasi pembelajaran di kelas. Yang kelima, keterampilan yang diperoleh siswa bersifat kaku karena adanya pembiasaan yang salah. Baik, materi selanjutnya adalah struktur metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode audiolingual merupakan salah satu metode pembelajaran bahasa yang menekankan pada latihan mendengar atau listening dan berbicara atau speaking sebagai dasar utama penguasaan bahasa. Metode ini berkembang dari teori behaviorisme dan linguistik struktural yang memandang bahasa sebagai kebiasaan atau habit yang dibentuk melalui pengulangan dan penguatan. Dalam penerapannya pada pembelajaran bahasa Indonesia, metode audiolingual memiliki struktur yang cukup sistematis. Yang pertama, penyajian dialog atau presentation. Guru terlebih dahulu memperkenalkan dialog pendek yang berkaitan dengan situasi tertentu. Misalnya, percakapan di sekolah atau di pasar. Dialog ini biasanya dibacakan atau diperdengarkan melalui rekaman, kemudian siswa menyimak tanpa melihat teks. Fokusnya adalah melatih kemampuan mendengar dan meniru bunyi secara tepat. Yang kedua adalah peniruan dan pengulangan atau repetition drill. Setelah siswa memahami isi dialog, mereka diminta menirukan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru. Pengulangan dilakukan berkali-kali agar struktur bahasa tertanam menjadi kebiasaan. Pada tahap ini, ketepatan pelafalan dan intonasi sangat diperhatikan. Yang ketiga, latihan pola atau pattern drill. Siswa dilatih mengubah atau memodifikasi pola kalimat sesuai contoh yang diberikan. Misalnya, mengganti subjek atau objek dalam kalimat tanpa mengubah struktur dasarnya. Tujuannya agar siswa terbiasa menggunakan pola kalimat bahasa Indonesia secara otomatis. Yang keempat, tanya jawab terpimpin atau question answer drill. Guru memberikan pertanyaan berdasarkan dialog atau pola kalimat tertentu. Lalu siswa menjawab sesuai struktur yang telah dipelajari. Latihan ini membantu siswa merespon secara cepat dan tepat. Yang kelima adalah penguatan dan koreksi atau reinforcement and correction. Setiap respon siswa langsung diberi umpan balik. Jawaban yang benar diperkuat dengan pujian, sedangkan kesalahan segera diperbaiki agar tidak menjadi kebiasaan yang salah. Materi selanjutnya adalah sintaks metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Proses belajar mengajar tidak dapat terlaksana dengan baik apabila metode yang digunakan tidak memiliki langkah-langkah pembelajaran yang sistematis. Adapun langkah-langkah dalam metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa sebagai patokan dalam pembelajaran. Yang pertama, penyajian dialog atau teks bacaan. Siswa menghafal teks dialog secara berulang kali. Yang kedua, peniruan dan penghafal dialog secara klasikal atau sering disebut mimicry memorization technique. Ketiga, penyajian dialog dan teks bacaan pendek bersifat mekanis. Yang keempat, penyajian dialog melalui kegiatan dramatisasi di dalam kelas secara bergantian. Yang kelima, melatih menyusun kalimat sesuai pola yang berlaku dalam bahasa asing yang telah dipelajari. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Ashraf dan saya akan menjelaskan tentang aspek kebahasaan dan keberbahasaan yang relevan dengan metode audiolingual. Yang pertama adalah aspek kebahasaan yang relevan dengan metode audiolingual. Jadi metode audiolingual menekankan pembentukan kebiasaan berbahasa melalui latihan berulang dan penguatan. Oleh karena itu, aspek kebahasaan yang relevan dengan metode ini berkaitan erat dengan struktur bahasa dan keterampilan lisan. Aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, aspek fonologi. Jadi fonologi merupakan aspek yang sangat penting dalam metode audiolingual. Pembelajaran dimulai dari keterampilan menyimak atau listening dan berbicara atau speaking. Sehingga pelafalan, intonasi, tekanan, dan irama bahasa harus dilatih secara intensif. Metode audiolingual menekankan teknik peniruan, pengulangan, dan latihan minimal pairs untuk membedakan bunyi yang mirip. Tujuannya agar siswa terbiasa mengucapkan bahasa secara benar dan otomatis. Yang kedua adalah aspek morfologi. Morfologi berkaitan dengan pembentukan kata seperti penggunaan imbuhan,
Dalam bahasa Indonesia, ini sangat penting karena perubahan imbuhan dapat mengubah makna kata. Dalam metode audiolingual, aspek morfologi diajarkan melalui pola kalimat. Siswa tidak langsung diberikan rumus, tetapi dilatih melalui contoh pengulangan, sehingga terbentuk kebiasaan penggunaan bentuk kata yang benar. Yang ketiga adalah aspek sintaksis. Jadi sintaksis merupakan aspek utama dalam metode audiolingual karena metode ini berbasis pada linguistik struktural. Fokusnya adalah pada pola kalimat yang benar. Melalui latihan berulang, siswa dapat terbiasa menggunakan struktur kalimat yang benar tanpa harus menghafal teori tata bahasa secara eksplisit. Selanjutnya, aspek keempat adalah aspek kosakata atau leksikal. Kosakata diajarkan dalam konteks kalimat atau dialog, bukan secara terpisah. Siswa menghafal ungkapan yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kosakata dipelajari melalui penggunaan langsung dalam percakapan sehingga siswa memahami makna secara kontekstual. Selanjutnya adalah aspek semantik. Walaupun metode audiolingual lebih menekankan struktur, pemahaman makna tetap diperhatikan. Makna dipahami melalui konteks dialog dan situasi komunikasi. Guru dapat menggunakan demonstrasi, gambar, gerakan, atau situasi nyata. Namun, penjelasan makna tidak dilakukan secara panjang lebar, melainkan melalui praktik penggunaan bahasa. Akhir adalah aspek pragmatik, sederhana. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, metode audiolingual juga melatih penggunaan ungkapan sesuai situasi, seperti ungkapan meminta izin, ungkapan memberi saran, ungkapan menyapa, atau ungkapan meminta maaf. Hal ini bertujuan agar siswa mampu menggunakan bahasa secara tepat dalam situasi komunikasi tertentu. Selanjutnya adalah aspek keberbahasaan yang relevan dengan metode audiolingual. Jadi aspek keberbahasaan berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa secara nyata dalam kegiatan komunikasi. Jika aspek kebahasaan menekankan struktur bahasa, maka aspek keberbahasaan menekankan keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam metode audiolingual, aspek keberbahasaan sangat penting, karena metode ini berorientasi pada pembentukan kebiasaan berbahasa melalui latihan intensif dan pengulangan. Yang pertama adalah keterampilan menyimak. Dalam metode audiolingual, keterampilan menyimak menjadi tahap awal pembelajaran. Siswa terlebih dahulu mendengarkan dialog atau ujaran yang diucapkan guru ataupun suara dari rekaman. Yang kedua adalah keterampilan berbicara. Berbicara merupakan fokus utama metode audiolingual. Siswa dilatih menirukan dialog, menghafal percakapan, dan mempraktikkan pola kalimat melalui teknik drill atau teknik pengulangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa, dapat menggunakan struktur kalimat dengan benar, dan mengurangi kesalahan melalui pembiasaan. Yang ketiga adalah keterampilan membaca. Dalam metode audiolingual, membaca diperkenalkan setelah siswa menguasai aspek lisan, yaitu menyimak dan berbicara. Teks bacaan biasanya berupa dialog yang telah dipelajari secara lisan. Hubungannya dengan metode audiolingual adalah untuk menguatkan dari bahasa lisan, siswa dapat memahami teks berdasarkan struktur yang telah diperhatikan, dan siswa dapat mengenali pola kalimat dalam bentuk tertulis. Membaca bukan fokus utama dalam metode ini, tetapi berfungsi sebagai penguat kebiasaan berbahasa. Yang keempat adalah keterampilan menulis, atau menulis dianggap sebagai representasi dari keterampilan berbicara. Artinya, siswa menulis berdasarkan pola kalimat yang telah dilatih secara lisan. Dalam metode audiolingual ini, menulis bukan kegiatan eksplosif bebas, melainkan latihan terstruktur sesuai pola biasa. Yang kelima adalah kelancaran. Metode audiolingual menekankan kelancaran berbicara melalui pembiasaan dan pengulangan. Siswa dilatih agar mampu merespons stimulus secara tepat dan otomatis tanpa berpikir lama tentang aturan tata bahasa. Jadi, kelancaran di sini dapat dicapai melalui latihan rutin, respons spontan, dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Terakhir adalah ketepatan. Jadi selain kelancaran, metode ini juga menekankan ketepatan penggunaan struktur bahasa. Kesalahan sekecil mungkin diminimalisir karena dianggap dapat membentuk kebiasaan yang salah. Jadi dalam aspek ini, guru berperan dalam memberikan model bahasa yang benar, memberikan penguatan, dan mengoreksi kesalahan secara langsung. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.